Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai problematika pembelajaran di kelas 5 SD dalam konteks pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk sama anggotanya. Pada situasi pandemi COVID-19 saat ini, kita semua diwajibkan untuk melakukan semua kegiatan dari rumah, baik itu bekerja, belajar, beribadah, dan melakukan aktivitas lainnya. Dalam dunia pendidikan, semua sekolah ditutup dan belajar dari rumah dengan konteks pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Karena situasi saat ini, kami melakukan penelitian dari rumah dengan menyebarkan form online kepada guru-guru sekolah dasar, khususnya kelas 5. Kami ingin melihat sejauh mana PJJ ini efektif untuk dilakukan pada sekolah-sekolah di Jabodetabek. Kalian pasti penasaran kan bagaimana konteks PJJ ini? Yuk simak videonya! PJJ adalah pendidikan yang siswa dan gurunya terpisah, sehingga pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan media lainnya sebagai pendukung. Pertama, pembelajaran IPA. Responden kami dapatkan dari guru R kelas 5 di Jakarta. Yang akan dibahas adalah penyusunan perangkat pembelajaran, pengembangan perangkat pembelajaran, literasi sains, dan pelaksanaan PJJ. Dalam menyusun perangkat pembelajaran PJJ, guru R ini memperhatikan situasi anak, guru, dan lingkungan sekitar. RPP PJJ ini menjadi lebih singkat, yakni hanya terdiri dari tujuan pembelajaran, alat media, bahan materi ajar, dan penilaian. Media video dan media audio merupakan media yang digunakan selama PJJ. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode kooperatif, ceramah, discovery, inquiry, dan problem-based learning. Dengan membiarkan siswa berusaha mencari dan memecahkan masalahnya terlebih dahulu, guru R mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan komunikasi. Untuk penilaian kognitif dan psikomotorik, guru R menggunakan penilaian tertulis, sedangkan ranah afektif dengan melihat kepatuhan siswa pada aturan yang dibuat guru R. Aplikasi pendukung penilaian yang digunakan seperti Google Classroom, Zoom, dan Quizzes. Guru R menggunakan LKS atau lembar kerja siswa yang dibuatnya sendiri dan tetap mengembangkan materi bacaan bagi siswa. Guru R kerap mengalami kesulitan dalam mengembangkan perangkat pembelajarannya, seperti masih terdapat orang tua siswa yang kurang aktif, sehingga siswa tidak mendapatkan perhatian atau pengawasan selama PJJ. Sebagai dukungannya pada literasi sains, guru R melakukan pembiasaan literasi sains pada siswa dengan membiasakan siswa untuk membaca materi terkait sains. Sebagai dampak negatif, kerap kali orang tua siswa lebih cepat emosi, membutuhkan dana yang lumayan untuk membeli paket internet, hingga PJJ sangat menyita waktu dan tenaga guru. Dampak positifnya adalah orang tua dan anak dapat lebih akrab, dan orang tua dapat memantau langsung aktivitas belajar. Kedua, pembelajaran IPS. Responden kami dapatkan dari guru S dan L di Jakarta. 4 aspek pokok meliputi penyusunan perangkat pembelajaran, pengembangan perangkat pembelajaran, literasi budaya dan kewarganegaraan, dan pelaksanaan PJJ. 1. Penyusunan perangkat pembelajaran. Dalam penyusunan perangkat pembelajaran IPS dalam konteks PJJ ini, guru S dan guru L menyusun dengan melalui proses pembuatan RPP sehari sebelum pembelajaran sesuai dari anjuran dinas dan peraturan yang berlaku. Dan menurut guru S dan guru L, penyusunan RPP lebih tidak rumit. Komponen dalam RPP PJJ ini terdapat penyederhanaan, yakni penyederhanaan waktu,
penyederhanaan materi ajar, penyederhanaan strategi, dan penyederhanaan metode yang digunakan. Dalam pembelajaran PJJ, Guru S dan Guru L menggunakan metode discovery. Menurut Guru L, metode yang digunakan tidak efektif karena siswa tidak aktif dalam pembelajaran. Dan menurut Guru S, metode tersebut efektif diterapkan. Dalam penggunaan metode ini, di pembelajaran IPS, menurut Guru L, keefektifan dilihat dari pemberian stimulus kepada peserta didik melalui tayangan video, sehingga peserta didik dapat menemukan sendiri jawaban-jawaban dari permasalahan yang ada. Guru S dan Guru L mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, komunikasi, dan kreativitas dalam konteks PJJ melalui kegiatan penayangan video, kemudian meminta siswa untuk menjawab pertanyaan seputar video, dan dengan meminta siswa membuat rekaman mengenai video yang telah ditontonnya. Media yang digunakan Guru S adalah video pembelajaran, dan Guru L menggunakan media yang ada di sekitar rumah. Media tersebut dinilai efektif penerapannya. Penilaian ketiga ranah, yakni ranah afektif, psikomotorik, dan kognitif tetap dilaksanakan selama PJJ. Pada ranah kognitif dan afektif, Guru S menggunakan penilaian tertulis melalui Google Classroom. Sedangkan pada ranah psikomotorik, Guru S menggunakan penilaian praktik melalui pembuatan video. Untuk Guru L, pada ranah kognitif, Guru L menggunakan teknik lisan dan tertulis melalui Google Formulir dan WAK. Untuk penilaian afektif, Guru L menggunakan penilaian lisan melalui Zoom. Dan untuk penilaian psikomotorik, Guru L menggunakan penilaian produk melalui pengumpulan video di WAK. Dalam pelaksanaannya, Guru S dan Guru L tetap mengalami kendala. Pada Guru S, kendala yang dialami yakni hasil penilaian yang kurang objektif, dan pada Guru L, kendala yang dialami yakni orang tua kurang paham IT, paket data yang cepat habis, lemahnya jaringan internet, dan kurang pemahaman orang tua akan ketiga ranah penilaian. Dalam pengembangan perangkat pembelajaran, guru mengembangkan LKS, memberikan materi bacaan, serta menampilkan video untuk pembelajaran. Proses pembuatan LKS adalah setiap pembelajaran yang dibuat ke dalam lembar kerja siswa memuat pertanyaan yang akan dijawab oleh siswa. Namun, salah satu guru yaitu Guru S mengalami kesulitan dalam mengembangkan LKS tersebut. Guru juga mengembangkan materi bacaan. Materi bacaan biasanya dibuat sesuai dengan topik pembelajaran. Pengembangan materi bacaan seperti artikel, berita online, dan buku, serta video. Segala upaya guru dalam mengembangkan media agar pembelajaran dapat berjalan maksimal. Literasi menjadi peranan penting dalam pembelajaran. Sebelum itu, guru harus mengetahui literasi dan membuat rencana dalam melaksanakan literasi, serta dapat menambah wawasan untuk siswa yang melaksanakan literasi tersebut. 4. Pelaksanaan PJJ. Dalam melaksanakan PJJ, Guru S mengalami kendala, yakni siswa tidak punya sarana dan paket data yang memadai. Dampak positif diberlakukan PJJ menurut Guru S dan L adalah siswa semakin dekat dengan orang tua, dan guru serta orang tua dapat lebih memahami mengenai IT. Sedangkan dampak negatifnya yakni hasil belajar siswa tidak objektif dan membuat kondisi ekonomi guru dan orang tua menurun, karena harus selalu menyediakan paket data internet. Yang ketiga adalah matematika. Responden yang kami dapatkan adalah Pak D. Beliau adalah guru kelas 5 yang mengajar di salah satu sekolah swasta di Jakarta. Dalam menyusun perangkat pembelajaran di situasi PJJ saat ini, RPP yang dibuat tidaklah rumit, namun lebih disederhanakan dan kegiatan pembelajarannya pun dibuat lebih simpel. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode inquiry. Metode ini efektif digunakan, terlihat dari penggunaan soal kuis yang diberikan oleh guru.
Untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dilakukan dengan pemberian soal tanya jawab, pemecahan masalah. Teknik penilaian yang dilakukan dengan tertulis untuk ranah kognitif dan pengamatan untuk ranah afektif dan psikomotorik. Aplikasi yang digunakan untuk mendukung teknik penilaian yaitu Google Classroom untuk ranah kognitif dan Google Meet untuk ranah afektif serta psikomotorik. Guru mengembangkan lembar kerja siswa dengan proses modifikasi. Selain itu, guru juga mengembangkan materi bacaan yang didapatkan melalui internet, lalu dilanjutkan dengan pemberian link kepada siswa. Media pembelajaran yang digunakan berupa video dan PPT interaktif. Hal ini bertujuan agar anak lebih memahami isi materi. Terbatasnya fasilitas yang dimiliki merupakan kendala dalam mengembangkan media pembelajaran di situasi PJJ saat ini. Dalam menggalakkan literasi numerasi, guru tidak melakukan pembiasaan literasi kepada siswa. Hal ini dikarenakan guru belum memahami tentang literasi numerasi. Pak D mengatakan, dalam pelaksanaan PJJ memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, guru dapat lebih kreatif dalam mengembangkan media pembelajaran. Sedangkan untuk dampak negatifnya, guru sulit mengontrol anak. Keempat, pembelajaran bahasa Indonesia. Kami mendapatkan responden dari guru S, guru kelas 5 di Jakarta. Dalam konteks PJJ, guru S menyusun perangkat pembelajaran dengan menggunakan media. Dalam pembelajaran PJJ, guru menggunakan metode role-playing. Metode ini berhasil dan efektif digunakan dalam konteks PJJ. Nah, guru juga mengembangkan keterampilan berpikir, kolaboratif, komunikasi, dan kreativitas. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia, guru menggunakan aplikasi seperti video pembelajaran, slide PPT, dan Google Classroom. Penilaian dilakukan dengan cara dan dengan bantuan selama pembelajaran bahasa Indonesia dalam konteks PJJ, guru tidak mengembangkan media ataupun materi karena melihat kurangnya efisiensi dengan mengembangkan sendiri media dan materi bacaan. Guru mengetahui literasi baca tulis. Literasi baca tulis merupakan kegiatan yang digunakan untuk membangkitkan minat baca tulis siswa. Guru membiasakan literasi baca tulis dalam konteks PJJ. Guru menerapkan literasi baca tulis melalui kegiatan membaca teks sebelum pelajaran dimulai dengan berbagai persiapan, seperti halnya teks bacaan yang berbeda setiap harinya. Nah, guru juga menyusun rubrik penilaian dengan cara menuliskan kegiatan literasi baca tulis di awal pembelajaran. Dalam pelaksanaan PJJ, guru mengalami kendala dalam melakukan PJJ. Di antaranya, siswa tidak terlihat membaca dengan baik. Selain itu, Nah, teman-teman, begitulah problematika yang dialami dalam konteks pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kami harap teman-teman dan Bapak atau Ibu guru tetap semangat walau belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton.